Benarkah penetapan status tersangka Firly Bahuri adalah upaya dari kekuasaan untuk mengalihkan isu dari isu negatif terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan isu-isu negatif yang terus terbuka terkait dengan posisi politik Pak Jokowi dan keluarganya? Ada yang berkata, wah ini pengalihan isu. Ada juga yang mengatakan tidak. Tetapi semua kembali kepada hak masing-masing untuk berpendapat, hak masing-masing untuk menganalisis, dan hak masing-masing untuk berpikir ini ada apa sesungguhnya. Terlepas dari ini adalah upaya penggiringan opini, pengalihan isu atau apapun itu, kita pertama mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya dan memberi penghargaan setinggi-tingginya atas upaya penegakan hukum yang menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat besar, karena sekelas ketua KPK ditersangkakan dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Saya mengucapkan selamat kepada jajaran Polda Metro Jaya, kepada Pak Kapolda Irjen Karyoto, dan juga kepada jajaran Direktur Kriminal Khusus yang dipimpin oleh Kombes Ade Firmansyah. Saya mengapresiasi langkah ini. Kembali kepada apakah ini adalah sesungguhnya pengalihan isu? Saya berpendapat ini bukan pengalihan isu, tapi ini adalah benar-benar sebuah kinerja yang memang harus kita apresiasi, bagian dari upaya penegakan hukum yang patut dan wajar. Tetapi memang di lapangan isu kemudian seperti berganti, berubah sejenak, karena ini adalah isu besar. Dan isu besar memang harus ditutupi oleh isu besar. Bagaimana terkait dengan posisi politik Pak Jokowi, Bu Riana, Gibran yang belakangan ini terus menjadi sorotan media-media mainstream, saya pikir memang adalah sesuatu yang layak untuk ditutupi oleh mereka, karena sentimen negatifnya sangat kuat ya, apalagi peran Ibu Iriana yang diungkap oleh Tempo itu adalah sebuah peristiwa yang memang membuat kita tercengang. Nah, namun apakah dalam hal ini kepolisian, Polda Metro Jaya atau institusi Polri turut serta membangun sebuah citra presiden dengan cara mentersangkakan Firly Bahuri supaya isu berubah? Saya tidak percaya itu. Saya meyakini sepenuhnya dan kinerja Kapolda dan Kombes Ade Firmansyah, Dirkrimsus, saya percaya mereka, saya meyakini itu benar-benar adalah sebuah upaya penegakan hukum yang harus kita hormati. Tapi yang terpenting sekarang bahwa ini menjelang politik Pilpres 2024 dan pemilu legislatif memang akan banyak sekali bertebaran isu-isu, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, dan akan banyak sekali rancangan-rancangan rekayasa-rekayasa dalam peristiwa politik ini yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menutupi keburukan dan membuka hal-hal kebaikan meskipun sangat minim sekali. Nah, ini yang menjadi penting dipahami oleh masyarakat. Apapun peristiwa yang terjadi, jangan terkecoh dan jangan menjadi abai terhadap hal-hal besar. Jangan meninggalkan hal-hal yang besar. Kita harus tetap mengkritisi, menyoroti bagaimana sekarang kondisi politik kita menjadi sangat buruk, demokrasi kita bahkan rusak oleh peristiwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang melahirkan Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo. Ya, memang ini adalah pola-pola Orde Baru, ala cara-cara Orde Baru yang mengakali segala hal. Dan saya sangat menyayangkan sekali bahwa Jokowi yang menjadi presiden 2 periode seharusnya tidak turut dan tidak larut di dalam rekayasa otak-otak Orde Baru. Saya menyayangkan itu, tetapi apapun itu adalah hak politik presiden. Semua kita ini berhak melakukan apapun sepanjang itu tidak melanggar aturan. Berpolitik sah saja, yang penting tidak melanggar aturan. Namun demikian, apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu telah membuka sebuah tabir gelap. Siapa Jokowi, siapa Ibu Riana, siapa Gibran, dan siapa Kaisang. Saya berharap masyarakat akan cerdas ke depan dalam berpolitik. Saya berharap masyarakat akan bisa semakin bijaksana, bahwa apabila kita masyarakat bersama-sama punya kepentingan untuk membangun bangsa, ya catatannya satu, jangan pernah mendukung dan jangan pernah berpihak kepada pihak-pihak yang merusak tatanan hukum dan tatanan kenegaraan. Kembali poin terakhir soal penetapan tersangka Firly Bahuri,
saya menegaskan sikap saya mendukung Polda Metro Jaya dalam hal ini untuk mengusut setuntas-tuntasnya, dan saya benar-benar mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya. Saya berikan aplaus terhadap Kombes Ade Firmansyah yang telah berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Bagi saya ini bukan pengalihan isu, meskipun isu teralihkan.